Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuansa Islami, dan salam sejahtera untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyaknya kehidupan Nabi dan Rasul, kisah Nabi Yunus alaihi salam menjadi salah satu yang begitu melekat dalam ingatan. Salah satu kisahnya yang begitu terkenal adalah ketika sang Nabi ditelan oleh seekor ikan besar di tengah lautan. Nabi Yunus ditelan hidup-hidup dan tinggal di dalam perut ikan yang mirip ikan paus ini selama beberapa waktu mengarungi samudera. Namun berkat taubat serta zikir yang ia ucapkan, sang ikan akhirnya memuntahkan isi perutnya sehingga Nabi turut keluar dalam keadaan bernyawa. Ikan ini kemudian kembali ke lautan dan meninggalkan Nabi Yunus sendirian. Cerita antara keduanya memang hanya sampai di situ saja. Namun, di saat Nabi Yunus sudah meninggal ribuan tahun silam, sang ikan justru dianggap masih hidup hingga sekarang. Benarkah demikian? Spekulasi munculnya kabar tentang ikan tersebut masih hidup adalah dalam surat As-Saffat ayat 145. Allah menerangkan jika saat itu Nabi Yunus tidak bertaubat, maka ia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah, ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surah As-Saffat ayat 139-145. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jika Nabi Yunus tidak bertaubat, maka ia akan tinggal di perut ikan hingga hari kiamat. Namun pada kenyataannya, Nabi Yunus saat itu sudah bertaubat kepada Allah dan diampuni, sehingga ada kemungkinan jika ikan tersebut juga mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ikan tersebut setelah memuntahkan Nabi Yunus, dan Allah lah yang lebih mengetahui hal tersebut. Ikan yang mirip dengan paus ini juga dijuluki dengan ikan Nun. Ia melahap Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya yang melakukan pembangkangan. Dengan kemarahannya Nabi Yunus memilih pergi dengan menggunakan kapal meninggalkan penduduk Ninawa di daerah Mosul, Irak. Cerita ini dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ketika dia pergi dalam keadaan marah. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Ternyata sepeninggal Nabi Yunus penduduk Ninawa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bencana besar yang akan menimpa mereka, sehingga di tengah ketakutan itu mereka bertaubat kepada Allah. Kemudian, Allah mengampuni penduduk yang awalnya menyembah berhala tersebut. Namun, Nabi Yunus tidak mengetahui kejadian itu. Ia memilih pergi dan meninggalkan penduduk Ninawa dalam kondisi penuh amarah. Ia menaiki kapal yang begitu penuh dengan muatan. Pada awalnya, kapal berlayar dengan tenangnya. Namun kondisi ini tiba-tiba berubah. Angin kencang menerpa, langit pun hitam gelap dengan awannya. Badai terjadi, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihi salam terombang-ambing dan akan tenggelam. Awak kapal pun panik, mereka kemudian membuang seluruh muatan yang ada di dalamnya, dengan harapan, kapal tidak tenggelam jika muatan berkurang. Sayang, cara ini tidak membantu. Kemudian, diusulkanlah agar dibuat undian untuk mengurangi manusia yang ada di dalamnya. Dalam undian tersebut, siapapun yang keluar namanya harus dibuang ke laut. Ternyata, Nabi Yunus alaihi salam termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. Awalnya penumpang lain tidak menyetujui Nabi Yunus yang dibuang dari kapal. Namun setelah 3 kali undian, ternyata Nabi Yunus tetap saja kalah. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah. Quran Surah As-Saffat ayat 141. Lalu, dilemparlah Nabi Yunus alaihi salam dan kemudian dilahap oleh seekor ikan besar mirip paus. Dengan perintah Allah ikan tersebut melahap Nabi Yunus tanpa merobek bagian dari tubuh kekasih Allah tersebut. Sang Nabi pun tinggal di dalam tubuh ikan beberapa waktu dan menyusuri lautan bersama ikan besar tersebut. Nabi Yunus alaihi salam sangat terkejut karena mendapati dirinya dalam perut sebuah ikan. Para ulama berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah, 3 hari. Menurut Abu Ja'far As-Sadiq, 7 hari. Sedangkan menurut Abu Malik, 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Syabi, ia ditelan di waktu zuha dan dimuntahkan di waktu sore. Dalam keadaan itulah Nabi Yunus alaihi salam bertobat. Beliau mengucap banyak kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu